sebuah kerajaan yang berkilauan laksana permata di bawah mentari, kerajaan kristal namanya, hiduplah seorang putri bernama Elaris. Keindahannya bukan sekadar legenda, parasnya seolah dipahat oleh tangan-tangan peri, dengan rambut sehitam malam yang berkilau dan mata sebening embun pagi. Namun, anugerah fisik yang luar biasa ini tidak sedikit pun mengeraskan hatinya. Putri Elaris justru dikenal karena kelembutan jiwa, kerendahan hati yang tulus, dan kebaikan yang menyentuh setiap rakyatnya, dari bangsawan tertinggi hingga pelayan terendah. Ia lebih suka menghabiskan waktu di taman istana, berbicara dengan bunga-bunga, atau membantu para juru masak di dapur, daripada berlama-lama mematut diri. Warisan paling berharga yang ia miliki bukanlah mahkota bertabur berlian atau gaun sutra terhalus, melainkan sebuah cermin perak antik. Bingkainya diukir dengan pola sulur daun dan bunga mawar yang rumit, memancarkan aura kuno dan misterius. Cermin itu telah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, sebuah pusaka leluhur yang konon memiliki sejarah panjang, meskipun tak ada yang tahu persis detailnya. Elaris meletakkannya di meja rias di kamarnya, sesekali menggunakannya untuk merapikan rambut atau memastikan tiaranya terpasang dengan benar. Namun lebih sering ia hanya mengagumi keindahan ukirannya sebagai karya seni. Ia tak pernah merasa perlu berlama-lama menatap pantulan dirinya sendiri. Bagi Elaris, cermin itu hanyalah benda indah peninggalan masa lalu, saksi bisu generasi putri dan ratu sebelum dirinya. Ia menghargainya karena nilai historis dan sentimentalnya, bukan karena fungsinya untuk merefleksikan citra diri. Sang putri percaya bahwa apa yang terpantul di permukaan kaca hanyalah kulit luar, sementara esensi sejati seseorang tersembunyi jauh di dalam hati dan terwujud melalui perbuatan. Kepercayaannya ini membuatnya dicintai rakyatnya, yang melihat melampaui kecantikannya dan mengagumi jiwanya yang murni. Di kerajaan kristal, nama Putri Elaris identik dengan keanggunan yang lahir dari kebaikan. Namun, kedamaian dalam hati sang putri dan keheningan cermin antik itu tak berlangsung selamanya. Ada rahasia kelam yang tertidur di dalam perak yang mengkilap itu, menunggu saat yang tepat untuk bangkit dan membisikkan racunnya. Pusaka yang tampak anggun itu menyimpan kekuatan yang tak terduga, sebuah warisan yang jauh lebih kompleks dan berbahaya daripada yang pernah dibayangkan oleh siapapun di kerajaan kristal. Elaris, dalam kepolosannya, tidak menyadari bahwa benda yang ia anggap sebagai kenang-kenangan indah itu akan segera menjadi sumber ujian terbesar dalam hidupnya. Kehidupan Elaris yang tenang mulai terusik pada suatu senja yang muram, ketika hujan turun rintik-rintik membasahi jendela kamarnya. Saat ia duduk di depan cermin perak itu, menyisir rambutnya yang panjang, sebuah suara halus, nyaris tak terdengar, menyelinap ke telinganya. "Putri Elaris," bisik suara itu, lembut seperti desiran angin di dedaunan, namun membawa nada yang asing. "Betapa memesonanya dirimu hari ini. Rambutmu berkilau melebihi emas murni, kulitmu sehalus kelopak mawar terindah." Elaris terkejut, menoleh ke sekeliling kamarnya, namun tak ada siapapun di sana. Ia mengira hanya imajinasinya saja. Namun, bisikan itu datang lagi keesokan harinya, dan hari-hari berikutnya, selalu saat ia sendirian di depan cermin. Pujian-pujian itu semakin intens, semakin berlebihan. "Matamu adalah dua bintang kejora yang jatuh dari langit," desis suara itu. "Senyummu mampu meluluhkan gunung es." Tak hanya memuji, suara itu mulai memberi saran. "Kenakan permata safir itu, warnanya akan membuat matamu semakin bersinar." Atau, "Angkat dagumu sedikit saat berbicara dengan para duta, tunjukkan keagunganmu." Saran-saran itu tampak tak berbahaya, bahkan mungkin membantu, tetapi ada sesuatu yang janggal. Bisikan itu, meski penuh sanjungan, terasa dingin dan kosong. Tidak ada kehangatan atau ketulusan di dalamnya, hanya kekaguman mekanis yang membuat bulu kuduk Elaris berdiri.
Rasanya seperti berbicara dengan pantulan dirinya sendiri yang telah hidup, namun tanpa jiwa. Suara itu seolah merayap di bawah kulitnya, meninggalkan jejak kegelisahan yang samar. Ia mulai menantikan bisikan itu, sekaligus merasa takut padanya. Cermin itu bukan lagi sekadar benda mati. Ia telah menjadi entitas yang berbicara, penasihat rahasia yang hanya ia yang bisa dengar. Elaris mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu lelah atau stres oleh tugas-tugas kerajaan. Ia bahkan memindahkan cermin itu ke sudut ruangan yang lebih gelap, berharap menjauhkan diri dari pengaruhnya. Namun, setiap kali ia melintas di dekatnya, bisikan itu akan kembali, lebih menggoda, lebih mendesak. Mengapa menyembunyikan keindahan yang dianugerahkan Sang Pencipta padamu? Tanya suara itu suatu kali. Biarkan dunia melihatmu bersinar. Biarkan mereka memujamu. Perlahan tapi pasti, keraguan mulai meracuni pikiran Elaris. Pujian yang dulu ia terima dengan senyum tulus dari rakyatnya kini terasa hambar dan dicurigai. Apakah mereka benar-benar tulus? Atau hanya mengatakan apa yang ingin ia dengar? Seperti cermin itu, saat seorang dayang memuji gaun barunya, Elaris hanya mengangguk dingin, bertanya-tanya dalam hati apakah pujian itu jujur. Senyum ramah dari seorang pengawal istana kini tampak seperti kepura-puraan yang dipaksakan. Dunia di sekelilingnya mulai terasa seperti panggung sandiwara, dan ia tak bisa lagi membedakan mana aktor dan mana penonton yang tulus. Keraguan itu tak hanya ditujukan pada orang lain, tetapi juga pada dirinya sendiri. Bisikan cermin yang terus-menerus memuji penampilannya membuatnya tanpa sadar mulai lebih memperhatikan citra luarnya. Apakah rambutnya sudah tertata sempurna? Apakah senyumnya cukup menawan? Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di depan cermin. Bukan lagi cermin perak itu saja, tetapi setiap permukaan yang memantulkan bayangannya. Ia terobsesi dengan detail-detail kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Kebaikan hatinya, yang dulu menjadi sumber kekuatannya, kini terasa pudar, tertutup oleh kabut kesombongan yang tipis namun menyesakkan. Akibatnya, Elaris mulai menarik diri. Ia merasa terasing, bahkan di tengah keramaian istana. Percakapan terasa dangkal, tawa terdengar hampa. Ia merasa tak ada yang benar-benar memahaminya, kecuali mungkin suara di dalam cermin itu, yang selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuatnya merasa lebih baik. Meskipun rasa lebih baik itu meninggalkan kehampaan setelahnya. Kamarnya yang dulu ceria kini terasa seperti penjara yang nyaman. Tempat ia bisa menyendiri dengan pantulannya dan bisikan-bisikan yang membingungkan itu. Tawa riangnya jarang terdengar, digantikan oleh kesunyian yang berat. Ia merindukan dirinya yang dulu, putri yang polos dan percaya pada kebaikan dunia. Namun, semakin ia mencoba meraih kembali dirinya yang hilang, semakin kuat cengkeraman keraguan yang ditanamkan oleh bisikan cermin. Ia terjebak dalam labirin ketidakpastian, di mana setiap pantulan menawarkan janji palsu, dan setiap pujian terdengar seperti kebohongan. Isolasi ini terasa dingin dan menyakitkan, memisahkan dirinya dari orang-orang yang sebenarnya peduli padanya, membutakannya dari cinta dan ketulusan yang masih ada di sekelilingnya. Perubahan drastis pada sikap dan aura Putri Elaris tidak luput dari perhatian Nenek Lina, seorang pelayan tua yang telah mengabdi pada keluarga kerajaan sejak Elaris masih bayi. Nenek Lina memiliki mata yang tajam dan hati yang bijaksana, mampu melihat melampaui senyum palsu dan tatapan kosong. Ia memperhatikan bagaimana sang putri, yang dulu ceria dan hangat seperti mentari pagi, kini menjadi pendiam, murung, dan mudah curiga. Ia melihat bagaimana Elaris sering menyelinap pergi dari pertemuan atau pesta, bagaimana matanya sering tertuju pada cermin perak antik di kamarnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Nenek Lina pernah mendengar cerita-cerita lama, dongeng-dongeng pengantar tidur tentang benda-benda pusaka yang menyimpan kekuatan tak terduga, baik-baik maupun jahat.
Ia ingat kisah tentang cermin-cermin sihir yang bisa memikat jiwa, menjerat pemiliknya dalam ilusi kesombongan dan keindahan semu. Semakin ia mengamati Elaris, semakin kuat kecurigaannya bahwa cermin perak warisan itu bukanlah sekadar benda mati yang indah. Ia melihat kilatan aneh di mata sang putri setiap kali ia baru saja menatap cermin itu. Kilatan dingin yang tak pernah ada sebelumnya. Dengan keberanian yang lahir dari kasih sayangnya pada Elaris, Nenek Lina memutuskan untuk mendekati sang putri. Suatu sore, ia membawakan teh herbal kesukaan Elaris ke kamarnya. Ia menemukan sang putri sedang duduk termenung di depan cermin, meskipun tidak menatapnya langsung. "Putri," sapa Nenek Lina lembut, meletakkan nampan di meja kecil. "Sudah beberapa purnama ini, Nenek perhatikan ada awan mendung di wajahmu. Cahaya di matamu tampak redup. Adakah sesuatu yang mengganggu pikiranmu, anakku?" Elaris awalnya mencoba mengelak, mengatakan bahwa ia hanya lelah. Namun, tatapan tulus dan penuh kekhawatiran di mata Nenek Lina meluluhkan pertahanannya. Dengan suara bergetar, Elaris menceritakan tentang bisikan-bisikan aneh dari cermin, tentang keraguan dan perasaan terisolasinya. Nenek Lina mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah serius. "Putri Elaris," katanya dengan suara pelan namun tegas setelah Elaris selesai berbicara. "Dengarkan Nenek baik-baik. Cermin itu bukan temanmu. Benda-benda kuno terkadang menyimpan sihir, dan sihir itu bisa sangat berbahaya. Nenek pernah dengar legenda tentang cermin terkutuk," lanjut Nenek Lina, matanya menatap tajam ke arah cermin perak di sudut ruangan. Cermin yang berbisik manis, menjanjikan kekaguman, namun sebenarnya ia perlahan-lahan memanipulasi jiwa pemiliknya, menjeratnya dalam kesombongan hingga ia kehilangan dirinya sendiri. "Jangan biarkan pantulan palsu itu merenggut cahaya sejatimu, putri. Cahaya itu ada di dalam hatimu, bukan di permukaan kaca." Peringatan Nenek Lina terdengar begitu tulus dan mendesak, menanamkan benih kecurigaan yang serius di hati Elaris terhadap teman berbisiknya itu. Kata-kata Nenek Lina bergema kuat di benak Elaris, membangkitkan kembali naluri dan kejernihan pikiran yang sempat tertidur. Peringatan tentang sihir manipulatif dan jiwa yang terjerat terasa sangat cocok dengan apa yang ia alami. Didorong oleh keinginan untuk membebaskan diri dan menemukan kebenaran, Elaris memutuskan untuk menyelidiki asal-usul cermin perak misterius itu. Tempat terbaik untuk memulai adalah perpustakaan kerajaan kuno, sebuah labirin lorong-lorong berdebu yang dipenuhi gulungan naskah, dan buku-buku berjilid kulit yang menyimpan sejarah kerajaan kristal selama berabad-abad. Dengan bantuan Nenek Lina yang menunjukkan bagian arsip keluarga kerajaan yang paling tua dan jarang dijamah, Elaris memulai pencariannya. Udara di dalam perpustakaan terasa pengap, beraroma kertas tua dan tinta yang mengering. Cahaya redup dari jendela-jendela tinggi menyinari partikel debu yang menari-nari di udara. Elaris menelusuri catatan-catatan silsilah, buku harian leluhur, dan inventaris pusaka kerajaan. Ia membaca tentang ratu-ratu pemberani, raja-raja bijaksana, intrik istana, dan perang-perang yang terlupakan. Namun belum menemukan petunjuk spesifik tentang cermin peraknya. Setelah berhari-hari mencari, hampir putus asa, tangannya menyentuh sebuah buku tebal bersampul kulit gelap yang tersembunyi di rak paling bawah, tertutup buku-buku lain yang lebih besar. Buku itu tidak memiliki judul, hanya simbol ukiran aneh di sampulnya, simbol yang samar-samar mirip dengan pola sulur di bingkai cerminnya. Dengan jantung berdebar, Elaris membuka buku itu. Halamannya rapuh dan menguning, ditulis dengan tangan dalam aksara kuno yang sulit dibaca. Namun, Elaris tekun menerjemahkannya, kata demi kata. Di dalam buku itulah ia menemukan kisah yang mengerikan. Catatan itu menceritakan tentang seorang penyihir kuat bernama Morgana yang hidup berabad-abad lalu. Morgana sangat iri pada kecantikan dan kebahagiaan Ratu Serafina, leluhur Elaris.
Didorong oleh rasa cemburu yang membara, Morgana menciptakan sebuah cermin perak yang indah sebagai hadiah pernikahan untuk sang ratu. Namun, cermin itu bukanlah hadiah biasa. Ia telah menanamkan kutukan jahat di dalamnya. Cermin itu dirancang untuk berbisik, memuji, dan memanipulasi siapa saja yang terpikat oleh kesombongan dan validasi dari pantulan diri sendiri. Kutukan itu bertujuan untuk memenjarakan jiwa sang pemilik di dalam cermin itu sendiri, menjadikannya budak kesombongan abadi. Sementara tubuhnya di dunia nyata menjadi hampa dan dingin. Catatan itu juga menyebutkan bahwa beberapa pemilik cermin sebelumnya telah menjadi korban. Jiwa mereka terperangkap selamanya dalam pantulan semu, tubuh mereka layu tanpa semangat. Elaris merasa ngeri saat membaca detail kutukan itu. Kini ia tahu pasti, cermin di kamarnya adalah penjara berhias perak, dan bisikan yang selama ini menemaninya adalah suara jahat sang penyihir cemburu yang berusaha menjerat jiwanya. Kebenaran itu begitu menakutkan, namun juga membebaskan. Ia tahu apa yang harus ia hadapi. Dengan pengetahuan baru yang mengerikan ini, Elaris kembali ke kamarnya. Ia berdiri di depan cermin perak itu, bukan lagi dengan keraguan, tetapi dengan kewaspadaan dan tekad. Seolah merasakan perubahan dalam diri sang putri, cermin itu meningkatkan serangannya. Bisikan-bisikan sanjungan kini berubah menjadi janji-janji yang lebih besar dan lebih gelap. Mereka meragukanmu, putri. Desis suara itu, kini terdengar lebih licik dan menggoda. Tetapi aku tahu potensi sejatimu. Bersamaku, kau bisa memiliki segalanya. Cermin itu mulai menunjukkan ilusi di permukaannya. Bukan lagi sekadar pantulan Elaris, melainkan gambaran masa depan yang gemilang menurut versi sihir jahat itu. Elaris melihat dirinya duduk di atas takhta yang lebih megah dari milik ayahnya, mengenakan mahkota yang berkilauan membutakan. Kerumunan orang tampak bersujud di hadapannya, wajah mereka penuh kekaguman buta. Para raja dan ratu dari negeri seberang membungkuk hormat, duta-duta besar membawa upeti emas dan permata. Bisikan itu terus mengalir. Lihat, Elaris, kekuasaan mutlak, kekaguman abadi. Semua akan tunduk pada kecantikan dan keagunganmu. Takkan ada lagi keraguan, hanya pemujaan. Ilusi itu begitu nyata, begitu memikat. Sebagian kecil dari diri Elaris, bagian yang telah diracuni oleh keraguan dan kesepian, merasa tertarik pada janji kekuasaan dan penerimaan tanpa syarat itu. Siapa yang tidak ingin dicintai dan dikagumi oleh semua orang? Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan untuk membungkam semua kritik dan keraguan? Cermin itu seolah menawarkan solusi mudah untuk semua kegelisahan yang telah menghantuinya. Hanya perlu satu langkah lagi, putri. Bujuk suara itu. Terimalah hadiahku. Serahkan dirimu pada keindahanmu, pada kekuatanmu. Jadilah ratu terhebat yang pernah ada. Permukaan cermin beriak lagi, menunjukkan wajah-wajah orang yang pernah meragukannya atau menyakitinya. Kini tampak menyesal dan memohon ampun di kakinya. Ilusi itu dirancang dengan sempurna untuk memainkan rasa tidak aman dan keinginan terdalam Elaris akan validasi. Cermin itu mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba memikat Elaris sepenuhnya, menarik jiwanya ke dalam dunia pantulan yang dingin dan abadi itu. Ini adalah ujian terakhir, pertarungan antara daya tarik kesombongan dan kekuatan sejati dari hati sang putri. Namun, saat ilusi kekuasaan dan pemujaan mencapai puncaknya, sesuatu di dalam diri Elaris menolaknya. Ia teringat wajah tulus Nenek Lina, kebaikan rakyatnya yang sederhana, kebahagiaan yang ia rasakan saat membantu orang lain, bukan saat dipuja. Ia teringat pada dirinya yang dulu, yang menemukan keindahan dalam sekuntum bunga liar, bukan dalam pantulan cermin. Kekuatan hatinya, yang sempat tertidur, kini bangkit dengan dahsyat. Ia menatap lurus ke dalam ilusi yang ditawarkan cermin, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kepalsuannya dengan jelas. Tidak,
ucap Elaris. Suaranya tenang namun penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Kekuasaan yang kau tawarkan adalah penjara. Kekaguman yang kau janjikan adalah rantai. Itu bukan kekuatan sejati. Ia melangkah lebih dekat ke cermin, menatap pantulan dirinya yang kini tampak asing dan dingin di bawah pengaruh sihir itu. Kecantikan sejati, lanjutnya, suaranya semakin kuat, tidak terpancar dari kulit atau pakaian, tetapi dari kebaikan hati, dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, dari tindakan welas asih. Itu adalah cahaya yang tak bisa kau tiru atau kau pahami. Cermin itu bergetar, ilusi di permukaannya berkedip-kedip, seolah terkejut oleh penolakan Elaris. Bisikan itu berubah menjadi desisan marah. Bodoh, kau menolak keabadian, kau akan dilupakan. Tapi Elaris sudah tidak mendengarkan lagi. Ia melihat gagang pedang upacara milik ayahnya tergeletak di atas meja di dekatnya, pedang yang melambangkan keadilan dan perlindungan, bukan kesombongan atau agresi. Dengan gerakan cepat dan mantap, Elaris meraih gagang pedang yang berat itu. Tanpa ragu sedikit pun, dengan kekuatan yang lahir dari penemuan kembali jati dirinya, Elaris menghantamkan gagang pedang itu ke permukaan cermin perak terkutuk tersebut. Terdengar suara pecah yang memekakan telinga, bergema di seluruh ruangan. Kaca cermin itu retak menjadi 1000 kepingan, melepaskan kilatan cahaya gelap yang menyilaukan sesaat. Pantulan Elaris yang terdistorsi lenyap seketika. Keajaiban terjadi di depan matanya. Pecahan-pecahan perak dan kaca itu tidak jatuh berhamburan di lantai. Sebaliknya, mereka mulai melayang di udara, berputar semakin cepat, lalu hancur menjadi debu halus berwarna kelabu. Debu itu kemudian lenyap begitu saja, seolah tersedot ke dalam ketiadaan, meninggalkan keheningan yang damai di dalam ruangan. Bersamaan dengan lenyapnya debu, Elaris merasakan beban berat terangkat dari jiwanya. Udara terasa lebih ringan. Warna-warna di sekitarnya tampak lebih cerah. Roh jahat penyihir cemburu yang terperangkap di dalam cermin itu akhirnya lenyap. Kutukannya telah dipatahkan oleh kekuatan hati Elaris yang menolak kesombongan. Elaris berdiri tegak di tengah ruangan. Gagang pedang masih di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia menatap tangannya, lalu ke sekeliling kamarnya, melihat dunia dengan mata yang baru. Ia tidak lagi membutuhkan pantulan untuk memberitahunya siapa dirinya. Ia telah belajar pelajaran yang sangat berharga. Validasi sejati, penerimaan sejati, datang dari dalam diri, dari keyakinan pada nilai-nilai yang ia pegang, dan dari perbuatan baik yang ia lakukan untuk orang lain. Pujian dangkal dan kekaguman semu hanyalah bayangan kosong. Sejak hari itu, Putri Elaris kembali menjadi dirinya yang dulu, bahkan lebih bijaksana dan bersinar dari sebelumnya. Ia memerintah dengan hati, mengutamakan keadilan dan welas asih. Kecantikannya masih memesona, tetapi kini terpancar dari cahaya batin yang tak tergoyahkan. Ia sering tersenyum tulus, tertawa lepas, dan matanya kembali memancarkan kehangatan dan kebaikan. Kisah tentang cermin yang berbisik menjadi pengingat bagi semua orang di kerajaan kristal, dan bagi Elaris sendiri, bahwa kecantikan fisik bersifat sementara dan bisa menipu. Tetapi kebaikan hati, integritas, dan kepercayaan diri yang tulus adalah permata abadi yang tak ternilai harganya. Jangan pernah biarkan pujian kosong, atau keraguan orang lain menentukan siapa dirimu atau seberapa berharganya jiwamu. Cahaya sejati selalu datang dari dalam.